Oke, kali ini kita akan membahas tentang resensi buku Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, karya Tan Malaka, penerbit Narasi, versi cetak ulang yang populer. Tahun pertama terbit 1943, jumlah halaman 400, jenis buku filsafat, politik, sosial, dan non-fiksi. Nah, jadi Tan Malaka ini merupakan salah satu tokoh pemikir revolusioner Indonesia yang paling kompleks dan mendalam. Jadi dalam buku Madilog ini, ia memperkenalkan sebuah kerangka berpikir dan gagasan untuk menjadi landasan berpikir bangsa Indonesia agar dapat maju secara rasional dan ilmiah. Madilog sendiri adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Tiga prinsip dasar filsafat yang banyak digunakan dalam tradisi Marxis dan ilmuwan Eropa modern. Buku ini ditulis oleh Tan Malaka saat ia berada dalam pelarian dan persembunyian dari pemerintah kolonial, namun semangat dan isi pikirannya tetap menyala dan tajam. Madilog bukan hanya buku filsafat, tetapi juga semacam kitab revolusi pemikiran untuk rakyat Indonesia. Isi dan struktur buku Madilog terdiri dari beberapa bagian utama yang secara umum dibagi ke dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama, materialisme. Tan Malaka menjelaskan bahwa materialisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang berasal dari materi atau benda, bukan dari roh, mistik, atau supranatural. Ia mengkritik keras cara berpikir mistis dan takhayul yang masih melekat dalam budaya Indonesia. Bagi Tan Malaka, segala gejala sosial dan politik harus dianalisis secara ilmiah dan objektif. Selama rakyat masih percaya pada roh halus dan jin penunggu pohon, maka pikiran mereka belum bebas dari belenggu feodalisme dan kolonialisme. Poin kedua, dialektika. Dalam bagian ini, Tan Malaka memperkenalkan cara berpikir dialektik, yaitu bahwa realitas selalu berubah karena pertentangan dan interaksi antara dua kutub yang berlawanan. Dialektika digunakan untuk memahami perubahan sejarah, sosial, dan politik secara progresif dan bukan statis. Poin ketiga, logika. Pada bagian logika, Tan Malaka menjelaskan pentingnya berpikir rasional dan sistematis. Ia mengajak pembaca Indonesia untuk meninggalkan cara berpikir dogmatis dan irasional yang hanya berdasarkan warisan leluhur, mitos, atau perasaan semata. Bagian ini berisi dasar-dasar logika formal, penalaran, dan metode ilmiah yang harus diterapkan oleh generasi muda Indonesia. Tujuan buku secara umum, Tan Malaka menulis buku Madilog sebagai alat berpikir baru untuk masyarakat Indonesia. Ia ingin bangsa ini keluar dari bayang-bayang mistisme dan feodalisme dan dogma keagamaan yang tidak rasional, dan menggantinya dengan cara berpikir ilmiah dan revolusioner. Kelebihan buku Madilog ini, yang pertama, kedalaman pemikiran. Madilog adalah karya besar yang tidak hanya mengadopsi pemikiran barat seperti Marxisme, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks Nusantara. Tan Malaka menunjukkan bahwa filsafat tidak harus asing bagi bangsa Indonesia, dan justru sangat relevan untuk pembebasan nasional. Poin kedua, relevansi terhadap sosial dan politik. Buku ini tetap relevan hingga hari ini, terutama ketika banyak masyarakat masih mudah terpengaruh oleh hoak, tahayul, dan fanatisme sempit. Madilog mengajarkan pentingnya berpikir kritis, ilmiah, dan objektif dalam melihat persoalan sosial. Poin ketiga, keberanian dan orisinalitas. Sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka menulis dengan gaya yang lugas, berani, dan penuh semangat revolusioner. Ia tidak takut untuk mengkritik tradisi, agama, bahkan tokoh politik sezamannya. Poin keempat, merupakan jembatan antara filsafat dan rakyat. Tan Malaka berusaha keras menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Meskipun konsep-konsep yang ia bahas berasal dari filsafat barat yang kompleks. Kekurangan dari buku Madilog, yang pertama, gaya bahasa yang kaku dan padat. Meskipun Tan Malaka berusaha menyederhanakan bahasanya, beberapa bagian buku tetap berat untuk dibaca oleh orang awam. Banyak istilah asing yang kadang tidak dijelaskan secara gamblang. Yang kedua, tidak terstruktur dengan baik. Sebagai pembaca akan merasa isi buku melompat-lompat dan kurang sistematis.
Ini mungkin buku ditulis dalam kondisi pelarian, tanpa akses yang memadai terhadap sumber dan penyutingan yang rapi. 3. Terlalu ideologis. Beberapa kritik menyebutkan bahwa Madilog terlalu menekankan pada ideologi, materialisme dan komunisme, sehingga mengabaikan dimensi spiritual dan budaya lokal yang juga penting dalam pembentukan identitas bangsa. Jadi kesimpulan dari buku Madilog ini adalah salah satu karya intelektual yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran Indonesia. Ia bukan hanya sebuah buku filsafat, tetapi juga manifesto pemikiran merdeka yang mengajak bangsa Indonesia untuk bangkit dari kebodohan, dogma, dan penjajah mental. Bagi pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang ingin memahami akar pemikiran kritis dan rasional di Indonesia, buku ini wajib banget kalian baca, meski tidak mudah dibaca. Namun, Madilog adalah warisan besar Tan Malaka yang layak dipelajari dan direnungkan.